Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, wabil khusus yang saya hormati dan saya taati Kiai Haji Profesor Dr. Masyukuri MSI selaku Rektor Yunisma. Sejarah sepanjang perkembangan SMA 1 Gresik belum pernah didatangi oleh rektor, apalagi rektor yang terkenal dengan Yunisma. Syukur alhamdulillah, kami mudah-mudahan pelaksanaan ini mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan kelancaran, kegangsaran, kemudahan, dan tentunya kesuksesan untuk kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan barokah ini. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, wabil khusus seluruh segenap sivitas akademika Universitas Islam Malang, terkhusus Bapak Rektor Bapak Profesor Dr. Haji Masyukuri MSI, saya sampaikan selamat datang di SMA N1 Gresik yang ya inilah SMA N1 Gresik yang letaknya di kampung Bapak, tapi insya Allah kami punya prinsip kita tidak kampungan Bapak. Jadi itu yang prinsip kami, dan alhamdulillah sepanjang sejarah di SMA 1 Gresik di Aula Idham Khalid ini sudah levelnya sudah ini pernah dikunjungi, diadakan seminar tingkat internasional, dan itu adalah bendera-bendera yang ada itu adalah kerjasama kita dengan luar negeri. Jadi kami sangat bangga dan senang dengan Bapak Rektor datang ke sini, itu merupakan suatu kehormatan, suatu kebanggaan bagi kami. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian mungkin dengan adanya kegiatan ini bisa disambung dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat untuk pendidikan semacam itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalian semuanya sukses. Apa yang jadikan harapan, cita-cita kalian semuanya bisa diridhoi oleh Allah, dikabulkan, dan kamu jadikan diterima di perguruan tinggi yang sesuai dengan kalian idam-idamkan. Al-Fatihah. Iya kan Allah.
akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan Kepala SMA NO 1 Kabupaten Gresik, Bapak Dr. Andes Haji Agus Samsudin MA, seluruh anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, sungguh saya terharu dan mendapatkan satu kehormatan diterima di SMA NO 1 Kabupaten Gresik. Saya tanpa diundang, tanpa diminta, tapi kami saudara, kami seideologi, kami seperjuangan untuk mengibarkan ideologi Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Inilah yang sesungguhnya yang menjadikan kami hadir ini, karena ada satu kesamaan, yaitu ada silatul dzikri, ada kesamaan ideologi, kesamaan orientasi, kesamaan tujuan di dalam melangkah dan mengembangkan sebuah lembaga pendidikan, termasuk spiritnya adalah spirit Islam rahmatan lil alamin. Inilah yang sesungguhnya yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kami hadir di sini, karena kita memiliki satu kesatuan yang disebut dengan silatul dzikri. Silatul dzikri inilah yang kemudian kita tidak lanjuti dengan silaturahmi. Kita hadir di tempat ini untuk membangun silaturahmi, yaitu menyambung silaturahmi, menyambung persaudaraan, memperkuat persaudaraan kita. Dan ketika kita hadir, bukan kemudian kita diam, tapi kita hadir, kita berkomunikasi, kita hadir, kita berdiskusi, kita hadir, kita menyampaikan satu pemikiran-pemikiran yang kemudian disebut dengan silatul fikri. Di antara kita semuanya, ketika anak-anak sekalian memiliki teman, tidak mungkin saudara akan berkomunikasi hanya melalui batin, tetapi saudara pasti berkomunikasi. Ketika saudara berkomunikasi, itulah ada pesan-pesan moral, ada pesan-pesan sosial, ada pesan-pesan moral, ada pesan-pesan ilmu, ada pesan-pesan pengalaman yang melahirkan satu pemikiran yang lebih dinamis yang disebut dengan silatul fikri. Yang pada akhirnya apa? Muncul satu ghirah, muncul satu harapan, muncul satu aksi, muncul satu upaya untuk melakukan sesuatu hal yang terbaik, karena kita telah memiliki satu pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh teman saudara. Maka membangun ukhuwah ini adalah menjadi kunci utama saudara untuk bisa menapaki dan meraih sukses di masa yang akan datang melalui silatul fikri. Dan yang keempat yang disebut dengan silatul fi'li, yaitu ada aksi nyata setelah saudara memiliki sebuah pemahaman, memiliki satu pengetahuan, memiliki sebuah pengalaman dan lain sebagainya. Ini semuanya akan melahirkan sebuah silatul fi'li. Dan inilah sesungguhnya yang dilakukan oleh SMA NO 1, di mana Ikatan Alumninya menghadirkan tokoh-tokoh, menghadirkan seorang entrepreneur, menghadirkan seorang ilmuwan di SMA 1 dari berbagai negara yang benderanya ada di situ. Itu sesungguhnya adalah membangun imajinasi, membangun inspirasi,
mengembangkan kreativitas, mengembangkan produktivitas, mengembangkan tanggung jawab sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berdaya saing ke depan untuk memperoleh sebuah kesuksesan dan kejayaan. Ini muaranya adalah silah dan silah itu. Maka saya ingin menyampaikan poin-poin penting. Apa kunci-kunci sukses dalam umat Islam? Ini terus terang saya sampaikan pada anak-anak sekalian untuk menjadi sebuah renungan. Yang pertama adalah memiliki pemahaman agama yang benar dan ramah. Banyak orang yang memiliki sebuah keyakinan, mengaku dirinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Al-Quran dijadikan sebagai landasan pijakan, tetapi seringkali memahami Al-Quran tidak secara komprehensif dan dia memotong-motong ayat Al-Quran sehingga sesungguhnya agama itu bukan ditampilkan dengan sikap yang ramah, tidak ditampilkan dengan sikap yang anggun, tidak ditampilkan dengan agama yang bermartabat, tetapi justru menodai agama karena agama itu identik dengan kekerasan. Saya pernah mendengar kata-kata begini. Ini dari non-muslim ini yang berada di Bali. Suatu saat saya bersama-sama dengan seorang sopir yang saya tanya, "Mas, di sini nuansanya begitu damai, nuansanya begitu nyaman. Pada 2000 sekian itu terjadi pengeboman di Bali. Apa kesannya terhadap Islam?" Apa kata dia? "Pak, ketika kami mendengar kalimat Allahu Akbar, lafdzul jalalah, itu adalah identik dengan kekerasan. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan watak Islam. Maka watak Islam adalah watak yang damai, watak pengayom, watak moderat, watak toleran. Itu watak Islam. Kalau ada sekelompok orang yang kemudian dia fanatik terhadap kelompoknya, berarti pemahaman Islamnya belum sempurna. Hati-hati. Maka anak-anak sekalian diselamatkan oleh Allah berada di SMA NO1, dibingkai, diinjeksi hati dan pemahamannya tentang Islam yang benar, Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka, kampus islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara, jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas, pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Islam penyejuk, Islam pendamai, Islam adalah untuk manusia. Islam bukan untuk agama, tapi Islam adalah untuk manusia. Dan manusia ini tidak membeda-bedakan antara muslim dan non-muslim. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW melihat ada jenazah yang sedang diusung oleh para sahabat pada saat itu. Rasulullah duduk-duduk di pinggir jalan bersama dengan para sahabat. Rasulullah pertama kali melihat ada jenazah yang diusung,
para sahabat diminta, wahai sahabatku, mari kita berdiri. Ada di antara sahabat yang mengerti, wahai Rasulullah, itu adalah jenazahnya non-muslim, kenapa kita harus berdiri? Rasulullah mengatakan, mari kita berdiri, dia adalah manusia. Manusia yang sudah wafat saja dihormati, apalagi dia masih hidup. Di dalam Al-Quran, menyakiti diri sendiri saja tidak boleh, apalagi menyakiti orang lain. Dan saudara insya Allah telah dibekali di SMA NO 1 ini. Ini bekal yang bisa jadi tidak ada di lembaga-lembaga umum yang lain. Tapi itulah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, poin-poin saja. Akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji. Saudara ketemu dengan gurunya, cium tangan. Ketemu dengan orang tuanya, cium tangan. Tidak pernah membentak orang tuanya, walatakullahuma uffin. Tidak pernah mengatakan hus, juga tidak pernah. Ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hati, lebih baik diam. Itu watak. Watak yang harus dibangun oleh kita. Anak-anak sekalian, doa orang tua sungguh dahsyat. Sungguh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya asli Tuban, Kecamatan Pelumpang, utaranya persis Langitan. Kalau pas musim hujan sering banjir pada saat itu. Ketika saya kuliah, menapaki melalui menggunakan getean, ngerti getean ya? Sampan, ya pokoknya perahu kecil gitu ya, perahu kecil, karena sering banjir. Sering banjir. Saya lupa Pak Yunus enggak membawakan buku saya. Yang buku saya pribadi, yang anak rawa, kalau saya bawa saya kasihkan Pak Kepala Sekolah. Saya ditulis oleh wartawan tentang liku-liku kehidupan saya hingga saya selaku Rektor Unisma itu. Orang tua saya nggak bisa membaca. Apakah membaca Arab, membaca Latin? Nggak bisa, karena orang petani kutuk, apa istilahnya? Petani kutuk itu. Yes, petani asli gitu ya, asli petani. Nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Baik bapak saya maupun ibu saya nggak bisa membaca. Tapi sungguh nasihatnya itu menancap dalam hati dan pikiran saya. Kalimatnya hanya sederhana sekali. Kalau kamu ketemu dengan teman, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan siapapun, senyum dan sapa pada mereka. Walaupun kamu berpendidikan tinggi, tapi kalau akhlakmu tidak terpuji, tidak ada orang senang terhadapmu. Sederhana banget, sederhana banget. Yang kedua, tetap tawaduk kepada para guru. Jangan suka menyakiti orang lain. Investasi itu aja yang aku tanamkan kepadamu, di mana saja kamu berada, dan kamu tekun di dalam belajar. Kunci-kunci itu sederhana banget. Akhlak terhadap pribadi, akhlak terhadap kehidupan sosial. Kalau Anda menghormati orang lain, pasti Anda dihormati oleh orang lain. Pasti. Kalau Anda memberikan manfaat kepada orang lain, saudara pasti juga diberikan manfaat oleh orang lain. Tanpa harus diminta. Tanpa harus diminta. Ini kunci-kunci. Yang ketiga, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa ilmu? Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannah al ilmu. Segala sesuatu ada jalannya dan jalan masuk surga. Maaf, surga ini saya analogkan bukan surga akhirat saja, tapi surga dunia. Surga dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Kenapa ilmu?
Ilmulah yang akan membentuk wawasan manusia. Ilmulah yang akan bisa meningkatkan kualitas kerja manusia. Ilmulah yang akan bisa meningkatkan kualitas pengabdian manusia. Ilmulah yang akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan ilmulah yang membentuk orang manusia itu bertakwa pada Allah. 5 kunci dalam konteks ilmu. Kualitas manusia. Enggak ada orang yang berilmu miskin itu enggak ada. Orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah dengan ilmunya. Maka anak-anak sekalian, setelah lulus SMA ini jangan langsung nikah. Lanjutkan ke perguruan tinggi. Lanjutkan ke perguruan tinggi. Apalagi ini menjadi daya saing. Maaf. 2025, 2030 akan terjadi PHK besar-besaran di Indonesia. Ini sebuah riset dari Michigan International Institute. Dia mengatakan di tingkat nasional di Indonesia ini itu akan ada 60.000 PHK. Ini menggantikan manusia diganti dengan artificial intelligence. Diganti dengan teknologi informasi. Di tingkat dunia akan terjadi 300 juta manusia yang akan kena PHK. Nah sekarang coba dilihat peluang-peluang apa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masa depan yang menjanjikan buat diri saudara. Tapi ingat, kuliah jangan berorientasi untuk cari kerja, tapi kuliah untuk cari ilmu dan pengembangan skill saudara. Itu baru berkah. Tapi kalau sudah kuliah cari kerja, jangan berharap untuk berkah. Ciri berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya manusia ini baik dari waktu ke waktu. Ziyadatul nikmah, bertambahnya kenikmatan dari waktu ke waktu. Dan ziyadatul sa'adah, bertambahnya kebahagiaan dari waktu ke waktu. Ini berkah. Maka kalau ada tanda-tanda indikator-indikator hidup itu seperti itu berkah. Tapi kalau melorot, merosot, itu enggak berkah. Mudah tanda-tandanya seperti itu. Maka saya sampaikan pada anak-anak sekalian, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Gimana umat Islam bisa mengembangkan ekonomi dengan model-model jejaring, networking, partnership. Saya yakin Mas Mahbub Junaidi tidak akan kerja sendiri. Dia kerja bersama dengan teman-temannya. Dia membangun networking, termasuk membangun networking dengan Unisma. Lembaganya, enggak ngerewui Unisma tetapi justru mensupport Unisma. Kalau pesan apa, ya pesan ke alumninya, harganya diskon lagi, kan begitu Pak. Lebih murah, kualitasnya terjamin, mengatakan ayo A, B, yo B, tidak lagi ada manipulasi dan lain sebagainya. Ini karena apa? Ada kedekatan ini. Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan ini penting, maka teknologi informasi, teknologi tepat guna ini menjadi kunci utama. Ini tadi pas Pak Kepala Sekolah sambutan, saya ditelepon oleh Kiai Pesantren Tebuireng, Kiai Abdul Hakim Mahfud. Pak Rektor, ini ada alumni-alumni Tebuireng yang produksinya luar biasa, tapi kemasannya belum menarik. Saya bilang, udah Yai, nggak usah repot-repot. Mereka suruh datang ke Unisma karena Unisma memproduksi mesin-mesin yang terkait dengan teknologi tepat guna. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara.
jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas, pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan ini bagaimana supaya bisa lebih merata, maka kuatkan dari sisi masyarakat bawah ketika kita ingin mengembangkan sebuah ekonomi. Enggak bisa ekonomi diserahkan secara liberal kepada orang-orang kapitalis, tapi masyarakat itu harus dikuatkan dari sisi teknologi tepat guna. Itu yang keempat. Yang kelima, sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Sumber daya manusia. Anak-anak sekalian, jangan sampai anak-anak nanti akan menjadi warga masyarakat termarginalkan karena persaingan. Karena persaingan. Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dia akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, siapa yang memiliki daya saing tinggi, dia akan bisa mengubah Indonesia dan dunia. Sumber daya manusia, baik dari sisi intellectual capitalnya, dari sisi managerial capitalnya, dari sisi social capitalnya, dari sisi networking capitalnya, dari sisi spiritual capitalnya, kokoh buat mereka, dia akan menjadi leader dalam persaingan global. Maka anak-anak sekalian, ketika nanti saudara melanjutkan ke perguruan tinggi, cari sesuai dengan passion saudara yang tepat. Dan saudara akan diantarkan untuk menjadi orang-orang hebat. Jadi masa-masa muda ini masa-masa membahagiakan dan menyenangkan loh itu. Tapi kita akan lengah sedikit, kita akan tergerus oleh zaman. Yang terakhir, kuasai terhadap teknologi informasi, artificial intelligence, karena sekarang ini adalah era artificial intelligence. Dan ini menjadi bagian dari daya saing. Apakah faktor ekonomi, apakah faktor budaya, faktor kesehatan, faktor lingkungan, faktor pendidikan, semuanya basisnya kepada teknologi informasi. Maka sekarang ini Pak Kepala, kami punya karyawan itu 305. Dan karyawan itu sedikit demi sedikit akan berkurang. Yang pensiun sudah kita lepas, tidak menambah staf lagi. Karena apa? Sudah kita ganti dengan artificial intelligence. Sudah kita ganti dengan digitalisasi terintegrasi. Memudahkan. Yang dulu misalnya saja saya memberikan contoh, yang dulu yang mengirim surat ada, sekarang pengirim surat sudah tidak lagi ada. Yang dulu di masing-masing unit itu harus mengumpulkan data ini. Sekarang enggak, satu orang mengumpulkan data itu sudah cukup, semua masuk di dalam teknologi terintegrasi. Staf sudah mulai berkurang, tapi dosen tidak akan berkurang. Kalau dosen berkurang, mahasiswa pun juga akan tidak terurus. Kami punya punya dosen 455 dosen. Dan alhamdulillah 200 lebih sudah doktor. Saya tadi dengar wakil kepalanya juga sudah banyak yang doktor tadi. Tepuk tangan dong untuk SMA NO 1. Ini sungguh luar biasa. Untuk mempersiapkan generasi emas sungguh luar biasa. Karena
jenjang pendidikan semakin tinggi, rekayasa pedagogisnya juga semakin tinggi. Upaya-upaya untuk melakukan lompatan-lompatan juga semakin tinggi. Maka dari itu nggak cukup dengan sekolah sampai pada tingkat SLTA, S1, lanjutkan S2, lanjutkan S3. Demikian, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang.